Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ya ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, ya insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas semua bimbingan yang Allah bimbingkan kepada kita. Semoga ini menjadi tanda cinta di antara tanda cinta Allah kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila ada seorang hamba yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, ista'mala, maka hamba ini akan diberikan kesibukan, akan dibuat beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya, kaifa yasta'malu ya Rasul? Bagaimana cara Allah membuat seorang hamba ini dikasih kesibukan? Maka kata Rasulullah, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mauti. Yuwaffiq ini dibimbing atau diarahkan untuk melakukan amal saleh sebelum kematian menghampirinya. Maka semoga para jemaah yang dirahmati Allah, langkah-langkah para jemaah untuk bisa hadir salat subuh berjamaah, langkah-langkah untuk bisa hadir bersimpuh dalam rangka talabul ilmi dengan aktivitas-aktivitas amal ibadah yang lain. Semoga ini merupakan bimbingan Allah sebelum kematian menghampiri kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah akan masuki bulan Ramadan. Kita awali sambut Ramadan kita dengan doa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sering baca doa ini? Lupa. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagai tanda bahagia, cinta, rindu ingin ketemu Ramadan, kata beliau apa? Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka para tabi'in, para salafus salih, para sahabat itu rindu ingin ketemu Ramadan, yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhum, dan juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6
bulan setelahnya agar diterima semua amal ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Dan doa itu terhimpun dengan doa tadi, doanya para sahabat, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan kami sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Ini doa sebelum Ramadan. Yang kedua, wasallim lana Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepada kami. Artinya kalau kami sudah berada di dalam bulan Ramadan, berikan kami kesempatan yang maksimal untuk benar-benar beribadah sampai keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai nanti Ramadan kita disibukkan dengan perkara-perkara di luar bulan Ramadan. Ada yang disibukkan dengan jualan takjilnya, ada disibukkan dengan jualan online-nya, ada disibukkan dengan belanja bajunya. Makanya dari sekarang belikan sudah Pak. Istri-istri bapak baju sudah borongkan dari sekarang. Belum THR Ustaz, ini jadi masalah. Bilang Pak Jokowi THR itu 1 minggu sebelum hari raya, sebelum puasa. Jangan sebelum hari raya, sebelum puasa. Untuk apa? Agar di bulan Ramadan itu enggak sibuk dengan belanja. Istri saya sudah tak beliin baju. Bang Ali bingung kok. Karena kalau sudah memasuki Ramadan itu pasti apa? Mulai rame. Saya tak beliin dari kemarin, anak-anak sudah, tinggal saya yang belum. Para jamaah rahmati Allah, ini artinya wasallim lana Ramadan. Jangan sampai nanti kita di Ramadan disibukkan dengan perkara-perkara yang menghalangi kita untuk maksimal di dalam bulan Ramadan. Ada seorang imam namanya Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Saya pribadi mencerna itu kok ketannya gak masuk akal. Apa? Karena Abu Hanifah yakhtimul Quran fi kulli lailatin rak'atan wahidah. Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran dalam setiap salat malam beliau, terutama di bulan Ramadan, itu hanya ditempuh dengan 1 rakaat. Imam Abu Hanifah, saya pikir, makanya beliau menghatamkan Al-Quran itu 60 kali hatam. Selama Ramadan 60 kali hatam. Yakhtimu khatmatan bil lail, 1 malam hatam, wa khatmatan bin nahar, dan siangnya juga hatam Quran itu selama 30 hari. Makanya beliau menghatamkan 60 kali hatam dalam 1 bulan Ramadan. Kita pikir Allah benar-benar maksimal. Kita berapa kali hatam? Apa berapa kali hatam? 10 kali. Oh, subhanallah, sudah bagus pada 10 kali. Nyari 1 aja ya Allah, beratnya. Kita lihat sebentar ini keterangan beliau menghatamkan Al-Quran. Ini doanya. Dengan hafalkan ini doanya, kita tampilkan. Allahumma sallimni atau Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Jadi dengan kata-kata ni dengan ganti menjadi na kalau ingin 1 kali doa agar keluarga yang kita cintai juga terkena dampak dari doa yang kita lakukan. Arti Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbal, ini doa setelahnya, dan terimalah amal ibadah kami selama berada di dalam bulan Ramadan. Ini 3. Kalau yang pertama sebelum, yang kedua pas Ramadannya, yang ketiga setelah Ramadan. Dan para tabi'in berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan,
ayyuballighahum Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yad'una sittata asyhur, berdoa 6 bulan untuk bisa diterima amal ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Dan ini subhanallah maksimalnya para orang-orang saleh itu dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Abu Hanifah dengan Al-Quran, kana Abu Hanifah yakhtimul Qur'an fi kulli lailatin fi rak'atin. Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran setiap malam dalam 1 rakaat. Berdiri. Ini bahkan dalam 1 Ramadan, rubbama khatama Abu Hanifah Al-Quran fi Ramadan 60 marrah. Imam Abu Hanifah kerap kali istiqamah dan menghatamkan Al-Quran 60 kali ketika datang bulan Ramadan. Ra'aitu Abu Hanifah khatmat Al-Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah. Beliau menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan 60 kali. Gimana caranya? Khatmatun bil lail, beliau menghatamkan Al-Quran di malam hari, wa khatmatun bin nahar, dan beliau juga menghatamkan Al-Quran di siang hari. Alasannya Pak, wajar Ustaz, Abu Hanifah gak masak, gak kerja. Coba aja nanti yang pensiun gak usah masak, gak usah kerja. Coba selama 5 hari hatamkan, per hari itu 2 kali hatam. Gak tidur. Benar, beliau gak tidur. Salah satunya juga ini, apa namanya, Al-Aswad. Kan Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad ini dalam setiap Ramadan menghatamkan Al-Quran dalam setiap 2 hari sekali. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Beliau tidur itu hanya antara maghrib sampai dengan isya. Kita maghrib sampai isya makan. Subhanallah. Baik, jadi kita ketemu Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan yang maksimal. Kita masuk dalam materi kita, sebab-sebab su'ul khatimah. Allah berfirman yang kita sudah hafal di surah Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita lihat definisi takwa di kalangan para ulama mengarah kepada 2 hal. Orang bertakwa itu apa? Maksimal dalam beribadah dan maksimal dalam meninggalkan maksiat. Kalau keterangan ketika kita masih di SD dulu apa? Takwa itu mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kalau definisinya sahabat Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang dikatakan benar-benar bertakwa ketika memenuhi 4 unsur, kata beliau. At-taqwa huwa Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu apa? Pertama, al-khaufu minal jalil. Orang dikatakan bertakwa itu ketika ada rasa takut minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk bermaksiat, takut ketika meninggalkan perintahnya, dan takut ketika melanggar larangan-larangannya. Itu namanya orang bertakwa. Yang kedua, orang bertakwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal 'amalu bit tanzil. Orang bertakwa itu disibukkan dengan amalan-amalan yang ada contohnya. Makanya senada dengan hadis ini, inna dina yusrun, agama itu mudah. Islam itu apa? Gampang. Makanya ketika Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu salah satu sahabat yang didelegasikan oleh Rasulullah untuk menyampaikan Islam ke Yaman. Sebelum berangkat dinasihati, wahai Mu'adz bin Jabal, seandainya
engkau nanti mendapati masalah yang dihadapi oleh kaumnya, bagaimana kau akan memutuskan hukum dengan masalah itu? Beliau mengatakan, ya Rasul, aku akan putuskan masalah itu dengan Al-Quran. Ditanya lagi, bagaimana kalau permasalahan itu belum ada di Al-Quran atau tidak kau dapat di Al-Quran? Beliau mengatakan, aku akan putuskan hukum itu dengan sunnah. Bagaimana kalau dengan Al-Quran belum ada, kemudian dengan sunnah tidak kau temukan? Maka ya Rasulullah, aku akan memutuskan hukum itu dengan hasil ijtihad. Artinya hasil apa? Ijtihad, pemikirannya. Dan itu kemudian yang Rasulullah meridhai. Dan beliau mengatakan, ya wahai Mu'adz bin Jabal, yassiru wa la tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Kasih kebahagiaan, jangan ditakut-takuti. Jadi hanya itu aja perintahnya. Karena Islam itu inna dina yusrun. Agama Islam itu adalah agama yang mudah. Wa la yajad din ahadun illa ghalaba. Tidaklah seorang itu bersulit-sulit atau berlebih-lebihan dalam beragama illa ghalabahu, kecuali pasti akan terkalahkan. Artinya tidak akan terlaksana. Kan mudah Pak Islam. Nabi lakukan ya lakukan, Nabi gak lakukan gak usah, kan selesai. Salat apa namanya? Salat di mana cok hadisnya? Ada, laksanakan. Gak ada, gak usah. Orang meninggal, Nabi, dan ini caranya begini. Kalau contoh ya, orang meninggal kemudian apa? Dibacain Yasin dan sebagainya. Pertama begini, Rasulullah hafal surah Yasin apa tidak? Hafal. Kemudian Rasulullah kehilangan seseorang dalam hidupnya? Nah, kehilangan siapa? Pertama istri Khadijah. Kemudian yang kedua kehilangan paman ketika di perang Uhud. Namanya siapa? Hamzah. Kemudian kehilangan putra-putri beliau. Tinggal Aisyah yang masih hidup setelah Rasulullah meninggal. Kemudian Nabi kehilangan sepupunya. Siapa sepupunya? Ja'far. Ketika meninggal Rasulullah mengatakan apa? Isna'u ta'aman li ahli Ja'far. Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa ya Rasulullah? Li'anna asabatkum ma yushkiruhum. Karena keluarga Ja'far sedang tertimpa musibah yang menyibukkan. Di saat terdengar kabar bahwa Ja'far meninggal, dan Ja'far meninggal itu di perang. Kemudian Nabi mengatakan bikinkan makan untuk keluarga Ja'far. Bukan disuruh makan-makan di keluarga Ja'far. Makanya di Muhammadiyah itu suka usah kita. Kenapa? Pertama Nabi gak melakukan. Kesempatan untuk melakukan Rasulullah ada, tapi Nabi tidak melakukan itu. Berarti kita gak usah disibukkan dengan perkara itu. Yang notabene sekarang orang kadang disibukkan dengan itu sampai melampaui batas. Apa bentuk melampaui batasnya? Ada yang jual narkoba perempuan itu hanya untuk apa? Tahlilan hari yang ke-40 orang tuanya. Nyata, ketemu. Ada yang kemudian kemis tertulis apa? Mohon bantuannya, mau melakukan begini 40 harinya ibu kami. Itu kan perkara yang menyulitkan. Kalau sedekah sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau ada orang kemudian berlebih-lebihan, illa kalau suatu saat pasti agamanya akan mengalahkannya. Artinya apa? Satu saat pasti kita akan merasa lelah, jenuh, jemu. Makanya Nabi mengatakan hadisnya, khudu minal a'mali ma tutiqun. Lakukanlah sesuai dengan batas kemampuan. Karena setiap pribadi itu kemampuannya bertakarrub kepada Allah berbeda-beda. Yang sudah pensiun takarrubnya mungkin dengan cara yang banyak, tilawatil Quran, kemudian apa lagi? 5 waktu sudah apa? Istilahnya maksimal.
Kenapa? Gak ada penghalangnya. Kemudian lagi Senin Kemis, insya Allah. Kenapa? Karena itu nggak terlalu berat aktivitasnya. Daud kenapa? Dari para zaman rahmati Allah. Terus bagaimana? Ada yang pensiun tapi secara materi ekonomi gak cukup. Bismillah, aku takar kepadamu ya Allah dengan apa? Dengan menafkahi keluarga. Ada di usia tua masih bekerja, itu media takar kepada Allah. Karena setiap tangan kemudian terkena sinar matahari panas untuk menghidupi keluarga, itu jauh lebih baik dari kata Rasulullah daripada apa? Daripada orang yang bersedekah untuk fakir miskin, bersedekah untuk membebaskan budak, bersedekah di jalan Allah. Kata Nabi, jauh lebih baik orang yang bersedekah atau berikan nafkah untuk keluarga. Jadi takarrub setiap orang berbeda. Maka Nabi mengatakan fasaddidu, maka luruskanlah. Artinya istiqomahlah, wa qaribu, dan mendekatlah kepada Allah, wa abshiru, dan berilah kabar gembira, wasta'inu bil ghadwati war rauha, dan minta tolonglah kalian kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang, wa syai'in minad duljah, dan sebagian dari malam. Jadi artinya Allah minta kita mati dalam kondisi muslim. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi kemudian kita lihat satu hadis. An Nabi Hurairah qala hadithuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli qattun fa idza lam ya'rifu anna sa'alu man huwa fa yuqal Usair bin Abdul Ashhab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, hadithuni an rajulin, kisahkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang sosok laki-laki yang apa? Dakhalal jannah, yang dia masuk dalam surga, lam yusalli qattun, yang dia belum pernah salat. Dia belum pernah salat tapi sudah masuk surga. Alhamdulillah. Kita sudah salat bolak-balik, belum pernah sujud tapi masuk surga. Kita sujud dan bolak-balik belum ada jaminan surga. Makanya ketika Nabi ditanya sama Mu'adz bin Jabal tentang apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan mendekatkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, laqad sa'altani 'an 'azim. Engkau itu bertanya tentang perkara yang besar. Karena masuk surga jauh dari neraka itu perkara yang besar. Apa kata Rasulullah? Ditutup. Jangan langsung dijawab sama Nabi. Apa? Innahu la yasirun 'ala man yassarallah. Sesungguhnya masuk surga itu adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Salah satunya ini. Fa idza lam ya'rifun nas, yang manusia enggak pernah tahu siapa orang itu, maka dikatakan Usair bin Abdul Ashhab. Jadi namanya orang sahabat yang enggak pernah sholat tapi masuk surga. Namanya Usair bin Abdul Ashhab. Siapa itu? Beliau sahabat yang masuk Islam di saat perintah perang. Perang apa? Karena ya benar al-Islam ala qaumi. Ketika beliau masuk dalam Islam di kaumnya, falamma yang Uhud, masuk Islamnya ketika terjadi perang Uhud. Wa kharaja Rasulullah, padahal perang Uhud itu perang yang kedua, itu Islam sudah mewajibkan untuk salat lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu masih di kota Mekah. Kemudian dulu ketika Isra Mi'raj pertama kali salat memang 5 kali, tapi perintahnya hanya 2 rakaat. Jadi dulu ketika Isra Mi'raj itu 5, tapi semuanya salat cukup 2 rakaat. Setelah hijrah ke kota Madinah, tahun pertama Allah memperbaiki yang 2 bisa jadi 4, yang 2 bisa menjadi 3, dan ada yang biarkan tetap 2. Jadi pertama dulu turunnya bukan langsung Zuhur 4, Asar 4, enggak, semuanya dulu perintahnya 2. 1 tahun yang kedua baru setelah salat sempurna, tahun yang kedua diperintahkan namanya
puasa. Di tahun yang ke-20 pun Allah izinkan untuk berperang, maka terjadilah perang pertama namanya perang Badar. 1 tahun kemudian tahun yang ketiga terjadi perang Uhud. Salah satunya ada Usaid bin Abdul Ash'ar, beliau keluar untuk ikut perang. Wa kharaja sallam ila Uhud badal Islam fa aslama fa akhadha sayfahu. Islam setelah itu berani mengambil padangnya, faqada ikut perang hatta atal qam fa dakhala fi urdin nas fa qatala hatta ushbatatul jarah. Kemudian beliau meninggal di perang Uhud. Fa bainama rajulun bani Abdul Ash'ar yaltabisuna qatlahum fil ma'rakah. Ternyata subhanallah, Nabi ketika melihat sahabat ini, itu beliau meninggal, Nabi tersenyum. Kenapa tersenyum? Belum pernah sholat tapi sudah masuk. Subhanallah. Artinya ini diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian juga ini sama pada peristiwa ini. Ini hadis dari Imam Ahmad. Haddatsana Abu Nawar, haddatsana Abu Uqail, qala Ahmad wa Abdullah bin Uqail صالح حديث ثقة قال حدثنا عمر بن حمزة عن أبي قال سمعت رسول الله SAW يقول, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata. Ini terjadinya setelah peristiwa perang Uhud. Jadi Nabi itu setelah peristiwa perang Uhud itu setiap kali beliau sholat itu diselipkan doa. Doa itu apa? Minta kepada Allah agar dibinasakan siapa orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW. Maka dalam doa itu disebut dengan doa apa? Qunut. Jadi setiap habis sholat, setiap sholat di rakaat atau di ruku yang terakhir, setelah ruku yang terakhir, Rasulullah sering membaca doa. Salah satunya doa ini. Allahumma an fulana, ya Allah laknatlah fulan, menunjuk kepada satu tokoh. Allahumma al Haris bin Hisham, ya Allah laknatlah Haris bin Hisham. Allahumma an Sa'id bin Amr, ya Allah laknatlah Sa'id bin Amr. Allahumma an Sufyan bin Umayyah, ya Allah laknatlah Sufyan bin Umayyah. Ini Nabi, berarti saking banyaknya dahsyatnya perang namanya perang Uhud. Sampai dibawa dalam sholat Nabi setelah peristiwa perang Uhud itu, sopo musuh-musuh yang paling dahsyat dalam permusuhan itu. Karena Abu Jahal sama, Abu Jahal sudah meninggal di perang Badar. Ini tinggal anak buahnya ini. Didoakan, tapi ternyata Allah tidak menerima doa Nabi. Justru Allah menurunkan surah Ali Imran ayat 128. Apa bunyinya? Laisa laka minal amri syai' wahai Muhammad, engkau tidak punya hak sedikit pun atas seseorang, au yatuba alaihim, apakah dia Allah akan menerima taubat atas mereka, au yu'adzibahum, ataukah dia Allah akan mengadab mereka, fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka telah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Artinya begini, dari keterangan hadis ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu dinilai di endingnya, bukan di awal. Ini kan awalnya kondisi kafir. Ketika didoakan sama Nabi dalam salat beliau, Allah turunkan ayat ini. Maka sejak itu kemudian Nabi meninggalkan. Ini juga menjadi asbab, ada yang mengatakan ini cikal bakalnya ada namanya kunut. Kunut salat. Maka kemudian setelah turun ayat ini Rasulullah apa? Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Doanya. Apa arti doanya? Kan bisa Ustaz tinggalkan. Apanya? Doa jeleknya diganti doa baik, atau meninggalkan doanya dalam sholat? Doa yang jelek diganti dengan doa yang baik. Itu yang ditinggalkan. Berarti apa? Bapak mazhabnya Syafi'i. Kunut subuh. Berarti memahami Nabi meninggalkan itu apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, Nabi meninggalkan bukan meninggalkan doanya, bukan meninggalkan doa dalam sholatnya, enggak. Yang ditinggalkan itu hanya doa
Allahumma laknat ini ditinggalkan sama Nabi, kemudian diganti dengan Allahumma hdini fiman. Berarti kunut itu bagian dari sunnah. Kenapa enggak kunut? Mulai ragu. Besok pindah masjid. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah meninggalkan artinya meninggalkan sak doanya, apanya? Doa buruknya ditinggalkan semua. Habis itu Nabi nggak pernah lagi berdoa di dalam sholat untuk mendoakan keburukan orang. Makanya ditinggalkan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah mustahab, yaitu sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan dianjurkan sujud sahwi. Makanya kalau ada orang biasanya kunut subuh, mendapati imam enggak kunut subuh, selesai sholat biasanya masih sujud sahwi. Kenapa? Karena itu bagian dari sunnah mustahab. Kalau Imam Abu Hanifah bid'ah, Bapak ikut yang mana? Ikut imam itu aja. Imam kunut ya mana? Kunut imam enggak kunut. Tapi kalau bapak itu bukan ikut Imam Syafi'i, bukan ikut Imam Abu Hanifah, tapi bapak itu ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad pertengahan, wes nggak sunnah, nggak bid'ah. Kenapa kok dikatakan nggak sunnah? Karena Nabi menghentikan. Kenapa kok dikatakan nggak bid'ah? Karena Nabi mencontohkan. Terus gimana? Kembalikan kepada hukum awalnya. Nabi itu kunut karena ada peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa ini, maka Nabi nggak. Berarti kita kembalikan ke situ. Kalau nanti ada peristiwa baru, nah itu aja. Saya menghormati. Dari sini menunjukkan apa? Fatatiba alaihim kullihim. Ternyata subhanallah, 3 orang yang didoakan sama Nabi dalam sholatnya itu Allah terima taubat mereka. Bahkan kemudian Allah jadikan 3 tokoh yang menjadi penopang dalam kehidupan Islam. Salah satunya ini saya bahas di Masjid An-Nur, itu sahabat ini namanya Suhail bin Amr. Nanti dengan kisah sahabat Suhail bin Amr. Ini Pak orangnya yang subhanallah. Suhail bin Amr itu yang membuat para sahabat itu keren banget. Kenapa? Pertama begini, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Itu kan ditulis sama sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali kan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata saudara Amr? Sahabat bin Amr itu memang terkenal dengan apa? Oratornya. Wah, oratornya. Kalau orang semuanya sering, padahal ketika diutus gagal. Ketika diutus bin Amr, Rasulullah saja kemudian apa? Manut dengan apa yang digandari. Apa kata sahabat bin Amr? Iki sapa iki Ali? Rahman Rahim iki sapa iki? Gak kenal. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim hapus. Diganti dengan apa? Yang selama ini dikenal itu Bismikallahumma. Itu yang dikenal di kalangan jahiliyah itu Bismikallahumma. Maka diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak kenal ini siapa? Ar-Rahmanirrahim. Hapus. Ganti dengan kalimat yang biasa kita kenal. Bismikallahumma ahya. Dan sahabat Ali gak mau. Kata Rasulullah, Ali hapus, dihapus. Walaupun antum hapus dengan kondisi apa? Kerana kalau diizinkan perang ini, perang sekarang. Cuma karena tujuannya bukan perang, maka tidak. Sudah ditulis an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata saudara Muhammad? Iki semua Rasulullah. Kalau aku percaya dia Muhammad adalah Rasulullah, maka gak mungkin terjadi perang dan gak mungkin kami usir. Karena justru kami gak percaya kalau dia Muhammad Rasulullah, makanya kami usir karena dia berbohong, majnun dan sebagainya. Ganti yang dengan apa? Muhammad bin Abdullah. Wah, tak mau marah sahabat kami. Aku gak mau. Sama sendiri Nabi sendiri hanya yang menghapus. Ini soal bin Amr. Tapi subhanallah, di tahun yang ke-11 setelah Rasulullah wafat,
Sebelumnya beliau masuk dalam Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Kemudian Umar mengatakan ditawar di perang namanya perang Badar. Kalau nggak salah perang Uhud ditawar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, serahkan Sa'id bin Amr kepadaku. Aku patahkan semua giginya biar dia nggak bisa lagi apa? Nggak bisa orasi lagi, cek ompong. Kata Nabi, jangan wahai Umar. Siapa tahu nanti engkau akan punya dampak dari pandainya dia. Dan ternyata benar. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang menenangkan di kota Madinah? Di kota Madinah yang menenangkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah ngambil pedang. Apa kata Umar? Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan penggal lehernya. Yang menenangkan di kota Madinah adalah Abu Bakar. Dibacakan Muhammad itu hanya sebatas bagian dari Rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya sudah banyak rasul-rasul. Makanya kata Abu Bakar, kalau engkau menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi kalau menyembah Allah, Allah tidak akan pernah binasa. Sedangkan di kota Makkah itu biar bergejolaknya itu, ini Su'aib bin Amr yang menenangkan. Persis khutbahnya sama sebagaimana dikhutbahkan oleh Abu Bakar di kota Madinah. Padahal gak pakai jari, sama menenangkan. Artinya apa? Artinya bahwa orang itu dinilai dari endingnya, bukan dinilai dari awalnya. Maka sering saya minta para bapak, para ibu membaca doa, Allahumma ij'alna khaira amali khawatim wa khaira umri alhamdulillah. Nanti dibuka di doa Al Quran, doa yang ketiga. Itu dahsyat doanya. Ini hadis dari Ibnu Asir. Kemudian apa yang menjadikan orang itu su'ul khatimah? Yang pertama, rusaknya keyakinan atau rusaknya akidah. Asbab orang itu su'ul khatimah karena rusaknya akidah. Kalau hanya rusak masalah fikih, itu bukan terkait dengan masalah akidah. Artinya fikih itu kan pasti berpotensi terjadi perbedaan. Karena namanya fikih, ilmu furu'. Di zaman Nabi saja sudah terjadi perbedaan. Bahkan Rasulullah mendiamkan kedua perbedaan itu. Salah satunya apa? Ketika Rasulullah selesai dari perang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Selesai orang kafir Quraisy sudah pulang ke kota Mekah karena kejenuhan yang menimpa kepada mereka, tidak bisa masuk ke kota Madinah. Gara-gara ada apa? Parit. Makanya jadinya kalau lagi umroh cari ada masjid namanya Masjid Sab'ah. Masjid 7. Disitulah dulu parit dibangun. Tahu? Motornya tawaf di pasar ya, nggak ketemu Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah dekat dengan Khandaq itu kan akhirnya sekarang dibangun masjid namanya Masjid Sab'ah. Baik, di situ ketika Rasulullah orang kafir sudah pulang ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Dari Khandaq ke Madinah kan tidak perlu jauh. Rasulullah pulang ke Madinah dan kembali sudah melepaskan pedangnya. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, bukanlah apakah kau sudah melepaskan pedang-pedangmu ya Muhammad? Sedangkan kami para malaikat itu belum melepaskan senjata-senjata kami. Kenapa wahai malaikat? Sampai engkau mengutus pasukan menemui Bani Quraisyah. Ternyata Bani Quraisyah itu adalah Bani suku Yahudi yang bersekongkol di perang namanya perang Ahzab ini. Akhirnya datang ke sana. Apa kalimatnya? Rasulullah mengatakan ini, wahai para sahabatku, segeralah kalian menuju ke Bani Quraisyah dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Jelas. Dan mengatakan la yusallinan asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berangkat sahabat. Di tengah perjalanan masuk waktunya asar. Akhirnya ada dua kelompok sahabat. Padahal berangkatnya bareng. Di tengah perjalanan terjadi dua kelompok. Kelompok pertama sholat di jalan, artinya sholat di tempat waktunya adzan asar. Sedangkan sahabat kelompok yang kedua sholat di Bani Quraisyah. Pertama memahami ini, Nabi itu minta kita segera ke sana, tapi kalau sudah masuk waktunya sholat, ya sholat. Sahabat yang kedua
Apa tekstual? Tadi mengatakan gak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat yang ini sholatnya di Bani Quraidah. Rasulullah menyusul kemudian dan peristiwa itu diceritakan kepada Nabi dan Rasulullah mendiamkan. Artinya kemungkinan masalah furu itu pasti ada. Tapi kalau masalah akidah ini masalah yang fundamental, maka jangan sampai rusak akidah kita. Karena orang yang menjadikan amalannya nanti itu apa? Atau yang menjadikan su'ul khatimah itu pertama ketika rusak dalam perkara keyakinan. Kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Kata Allah, maukah kutunjukkan kepada kalian apa itu ya Rabb? Orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang paling rugi amal perbuatannya adalah mereka orang yang sia-sia usaha-usaha mereka di kehidupan dunia. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka mereka sudah punya bekal yang banyak untuk kembali kepada Allah. Jadi orang paling merugi itu ketika sudah menghitung pahala sholatnya begini, pahala puasnya begini, qobliyah subuhnya aja seindah, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Tapi ternyata ketika kembali di hadapan Allah, semua amal ibadah ini kosong, tidak ada nilainya. Apa sebabnya? Tafsirannya itu nomor satu, ketika mereka salah dalam akidah, yaitu masih bercampur dengan kesyirikan. Sedikit ya, karena di kajian terakhir setelah itu kita akan menyebut. Tahu pernah dengar kisahnya Amr bin Luhai Al-Khuzai'i? Amr bin Luhai ini yang cikal bakalnya menjadikan penduduk kota Makkah itu kemudian menjadi musyrik. Amr bin Luhai itu pemimpin kafilah perang dari rombongan perang dari Khuza'ah, Yaman. Satu saat kemudian dari Yaman ini menyerang kota Makkah, dan ternyata kemudian kota Makkah takluk. Maka setelah takluk dipimpinlah kota Makkah dari Amr bin Luhai. Ini orangnya baik, ahli ibadah, ulamanya. Satu saat Amr bin Luhai jalan-jalan sampailah di Hijaz, sampai di Syam. Ketika sudah sampai di sana, qadarullah mendapati penduduk Hijaz itu menyembah patung. Kok tertarik? Akhirnya dia minta satu batu, dibawa patung ini dikasih nama Hubal, dibawa ke kota Makkah dan diletakkan di depan pintu Ka'bah. Setiap hari, setiap tawaf ini dia kemudian Amr bin Luhai menyembah patung ini. Karena seorang ulama yang menyembah itu, maka semua anak buahnya ikut. Makanya di antara asbab rusaknya agama atau rusaknya ajaran Islam itu, ketika Umar bin Khattab tanya, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang menjadikan Islam yang akan hancur? Bukan agamanya yang hancur, tapi apanya? Ajarannya yang kembali menjadi asing. Ditanya apa sebabnya? Kata dia, qultu la, aku enggak tahu. Maka kata Umar bin Khattab, yahdimuhu zillatul alim. Islam ini akan hancur atau ajarannya akan kembali menjadi asing. Yang pertama zillatul alim, ketika tergelincirnya orang alim. Jadi kalau orang alim itu tergelincir itu berat, apalagi kemudian yang tergelincir itu berfatwa, nyampaikan fatwa begini, ternyata fatwanya salah, itu yang berat. Ada fatwa begini, jilbab itu gak wajib. Itu bagian dari. Kalau semua kemudian fatwa ini diikuti, saat penjilbaban jilbab apa? Kemudian subhanallah, akhirnya lama-kelamaan makin banyak pengikutnya. Datang lagi ke Hijaz, bawah dikasih nama Lata. Datang lagi ke Hijaz dikasih nama Uzza. Sampai kemudian di kota Makkah penuh sampai ada 360 berhala. Kenapa sampai 360 berhala? Itu menyesuaikan dengan jumlah suku. Karena nanti satu suku gak boleh nyembah ke berhala yang lain, gak paham bahasanya. Suku Jawa nyembah ke Tuhannya suku Madura, bingung. Macam apa?
Cikal bakalnya dari situ. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya Akhtab, ada sahabat namanya Akhtab. Akhtab itu sahabat. Kemudian apa? Ra'aitu Amr bin Lu'ay bin Qama'ata bin Hindar yajurru qasbahu finnar. Kata Nabi, ya Akhtab, ini sahabat Akhtab itu di depan Rasulullah. Nabi berkata begini, wahai Akhtab, aku melihat Amr bin Lu'ay itu berada di dalam neraka sambil ususnya terburai. Jadi keluar ususnya dari lambungnya, dia berjalan dengan mengitari ususnya. Artinya dia berjalan di neraka dengan bentuk siksanya, ususnya terburai. Fama ra'aitu rajulan ashbah bi rajulin minka. Aku kok tidak pernah melihat sosok laki-laki Amr bin Lu'ay itu yang paling mirip kecuali mirip dengan dirimu. Bahasnya bahwa aku lihat Amr bin Lu'ay itu mirip kayak wajahku. Lalu sahabat. Wajar kemudian saudara, faqala Akhtab ahsya ayyurani syahbuhu ya Rasulullah. Terus ya Rasul, apakah wajah yang sama dengan wajahku ya Rasul menjadikan aku apa terkena dampak? Gimana nanti, apakah aku akan masuk neraka juga ya Rasul? Kata Nabi, la innaka mu'minun enggak. Wahai Akhtab, itu orang mukmin, bahwa kafir, sedangkan dia orang kafir. Kenapa kok dia sampai kemudian disiksa bentuknya siksa seperti ini? Lalu mengatakan innahu awwalu man ghayyara din Ismail, karena dia pertama kali yang merubah ajaran agama Ismail. Jadi di kota Mekah itu dulu agamanya agama apa? Agama Nabi Ibrahim, millat Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail, terus begitu sampai kemudian kalah dari Bani Khuza'ah. Maka Khuza'ah inilah yang kemudian merubah tradisi, muncul banyak kesyirikan.